Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unjila bihil Qur'ana hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah tadi pagi kita melaksanakan atau tadi siang kita melaksanakan ibadah saum yang ke-17. Seperti yang Aki kemarin ceritakan bahwa tanggal 17 tahun 610 Masehi ini adalah tahun sejarah diturunkannya Al-Quran. Alhamdulillah di Aki juga tadi karena pengajian itu dipindahkan dari malam Kemis atau Rabu malam menjadi Kemis pagi setelah sholat subuh. Tadi sekalian diadakan khotam Al-Quran bagi ibu-ibu. Termasuk Aki harus membacakan surat Al-Zalzalah ya, begitu. Ya, kita rame-rame sajalah belajar kembali begitu, dan memang belum belajar dari dulu juga ya. Nah, kali ini Aki akan melanjutkan tentang hal yang berkaitan dengan nuzulul Quran. Para ulama mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu katanya ada 3 kategori. Yang pertama disebut adalah tilawah. Tilawah itu membaca Al-Quran seperti biasa saja. Bahkan sampai tidak ngerti pun maksud dan tujuannya, baca aja. Itu juga sudah bagus. Kan ada satu kisah nih. Anak kecil bertanya kepada kakeknya, kata. Jangan kepada ibunya, kepada kakeknya saja ya. Kek, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Padahal kita sendiri ngerti juga enggak. Katanya gitu ya. Kata kakeknya bijaksana cara menjawabnya. Ini yang disebut dengan kakek BKL ya mungkin ya. Yaitu yang disebut dengan intelektual. Nah begini caranya, coba. Kamu sekarang tolong bawakan air dari sungai itu dengan memakai keranjang. Keranjang dari bambu. Kan bolong tuh keranjang dari bambu itu. Ya, bolong-bolong. Diambillah air sama cucunya, dibawa. Ya tidak sampailah. Kan bocor di tengah juga. Coba ulangi lagi, kata si kakeknya. Ngambil lagi. Tuh kek, kan gak bisa buat apa, ini pekerjaan yang cuma-cuma. Terus-terusan disuruh mengambil air dari sungai dan dibawa ke rumahnya, ternyata tidak sampai. Baru saja ke atas sedikit sudah tumpah semuanya. Begitu. Tuh kan, ini adalah pekerjaan yang mubazir kek, katanya. Oh, kamu jangan begitu. Sekarang coba lihat itu. Lihat itu keranjangnya. Ada perbedaan enggak dengan yang tadi sebelum mengangkut air? Si anak itu memperhatikan, ternyata si keranjang ini yang tadinya kotor menjadi bersih. Memang airnya nggak dapat. Tapi ada perubahan di dalam keranjang itu, yaitu dari kotor menjadi bersih. Nah si kakek ini menjelaskan bahwa kamu dengan membaca Quran itu adalah membersihkan, mensucikan dirimu sendiri, dan Allah akan memberikan sesuatu. Beda mungkin ya, sudah berkali-kali si keranjang itu dipakai, kelihatan agak ada cahayanya begitu. Jadi tidak mubazir bagi orang-orang yang tilawah, yang membaca Quran sekalipun tidak mengerti tentang isi dan kandungannya. Itu yang pertama para ulama. Yang kedua disebutnya adalah tadarus. Tadarus ini adalah membaca Quran sekalian dengan cara-cara panjang pendeknya, tahsin tajwidnya, dan harus ada gurunya. Itu yang disebut dengan tadarus. Dan yang ketiga adalah yaitu ikro. Ikro yaitu membaca Al-Quran. Kata Quraish Shihab,
ya, guru kita semua, ya, Direktur Al-Quran Indonesia, itu membaca Al-Quran yang dimaknai, dipahami dengan isi kandungannya, maknanya, serta dipahami dengan segala sesuatu aspeknya dan kemudian mengamalkannya. Itu iqra. Ya, kalau sudah itu adalah tingkatan mungkin ya, sudah tingkatan tinggi. Tidak hanya sekedar tilawah dan tadarus. Nah, itu yang Aki cerita atau Aki tangkap ya. Memang dulu Aki juga pernah sih beberapa kali dengan Pak Quraish Shihab, dengan Pak Najaruddin Umar berangkat ke daerah-daerah waktu Aki di Jakarta, karena Aki waktu itu mengadakan pertemuan ya, Direktorat Advokasi itu mengadakan pertemuan ulama di 7 regional. Regional Sumatera, regional Jawa, regional Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, termasuk di daerah Maluku dan Papua pada saat itu. Alhamdulillah kenal, ya sekarang sudah nggak ketemu lagi, sudah nggak kenal lagi. Bahkan pada waktu Aki ke Jawa Barat meminta Bu Ida Indrawati waktu di Kabid KB supaya mengundang Pak Quraish Shihab, tapi tidak kesampaian. Nggak tahu apa, lupa alasannya pada saat itu. Itu tentang membaca Al-Quran, ya, yaitu satu yang disebut dengan tilawah, yang kedua disebut adalah tadarus, dan yang ketiga adalah iqra. Kemudian apa saja isi daripada Al-Quran itu? Nah, di situ para ulama-ulama merumuskan ya kira-kira kategorinya masuk kemana. Dari sekian ribu ayat, dari sekian ratus surat, itu arahnya kemana. Setelah dikumpul-kumpul disimpulkan. Para ulama menyimpulkan bahwa yang pertama adalah tauhid. Ajaran tentang pengesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di beberapa surat dan beberapa ayat itu adalah bagaimana meyakinkan bahwa kita adalah Allah dan Muhammad Rasulullah. Begitu ya. Itu terutama di surat Al-Ikhlas kan. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Itu sudah pada hafal semuanya. Anak kecil juga. Aki kalau suka memberikan kuis itu, anak-anak bisa itu dapat 25.000 sampai 50.000. Biasa. Metodologi kan. Kan Aki dari PLS. Palas pendidikan luar sekolah. Alhamdulillah. Bersama Pak Maman, Pak Muhi. Ya banyak teman-teman kita dari PLS yang bekerja di PKBN. Pak Gilar juga. Ya Pak Uung juga. Itu adalah keturunan atau pesantrennya di PLS. Baik, itu yang pertama tentang keesaan. Yang kedua adalah hukum-hukum syariat. Isi dari Al-Quran itu. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tentang hukum. Ya, tentang ibadah, tentang munakahat atau pernikahan, tentang muamalah atau jual beli, dan tentang jinayat hukum-hukum pidana. Itu ada aturan-aturannya ya. Oleh karena itu tidak usah mang-mang lagi. Yang ketiga adalah isinya janji dan ancaman. Jadi itu sama aja dengan kita juga. Jadi kalau materi itu kalau tidak ancaman itu adalah janji kebaikan. Surga neraka itu terus begitu. Ya, kita juga harus begitu. Kalau tidak ikut KB, begini Bu jadinya. Kalau ikut KB, ini jadinya begini. Kan begitu. Suka disebut di situ. Mun urang milu KB, keluarga bakal senang. Oh kan. Mun urang milu KB, keluarga bakal sehat. Itu ciptaan Deddy Rosida ya. Pada tahun 80-an. Yang sekarang melegenda di pagelaran wayang-wayang golek. Dan yang keempat adalah isinya itu adalah kisah-kisah orang terdahulu. Baik itu kisah Rasul, kisah Nabi, kisah para orang-orang yang dilebihkan. Buat apa? Yaitu buat contoh kita
baik yang baiknya maupun yang buruknya, itu adalah untuk dipedomani oleh kita semua. Jadi kandungan Al-Quran itu tauhid, tentang keesaan Allah. Yang kedua adalah tentang hukum-hukum syariat. Yang ketiga janji, ya, janji dan siksa, ya, janji, ya, reward and punishment lah kalau bahasa sekarang mah. Dan yang terakhir adalah kisah-kisah orang yang terdahulu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.